Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya guys di kanal YouTube Sutarno Azaria Adventure. Alhamdulillah masih mengangkat tentang Mas Heri Pras yang dipersekusi oleh sekelompok oknum yang mengaku simpatisan atau mantan santri daripada Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi dari Pondok Pesantren Salafiyah As-Safiyah Kerjo Situ Bondo Jawa Timur. Dan alhamdulillah menurut kabar terbaru ini KTP dari Mas Pras ya, Mas Heri Pras yang kemarin dijadikan sebagai jaminan alhamdulillah sudah dikembalikan oleh oknum-oknum tersebut, dan sebagian juga meminta maaf kepada beliau. Dan ini juga ada tantangan ya kemarin dari akunnya Bang Mehmet yang konon katanya beliau ini adalah juga kerabat daripada Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, dan beliau menantang Mas Heri Pras untuk dialog, tapi Mas Heri Pras menolak dengan tegas di dalam videonya Mas Heri Pras tersebut ya. Mari kita simak selengkapnya penegasan dari Mas Heri Pras tersebut ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واحذروا من أن تمتزج أعيادكم بمخالفة أمر الله والخروج عن التقوى، بمصافحة الرجل أيام العيد لزوجات إخوانه، أو مصافحة المرأة لأزواج أخواتها وما إلى ذلك ممن ليس بمحرم، فليس إلى حل ذلك من سبيل وقد حرمه الهادي والنبي الرسول الدليل. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semakin keras ya teman-teman untuk membenarkan salaman-salaman itu, semakin keras karena berdalih menggunakan pembatas, yaitu menggunakan kain teman-teman. Dan kadang ketika saya melihat fenomena seperti ini, saya itu menjadi heran kenapa untuk membenarkan sesuatu yang dianggap salah oleh ulama-ulama terdahulu, bahkan ulama-ulama mereka pun mempermasalahkan hal itu dan tidak membenarkan. Contohnya seperti Al-Habib Umar bin Hafiz, yang dimana Habib Umar bin Hafiz sendiri pun tidak membenarkan haram hukumnya, terlarang salam-salaman antara laki-laki dan perempuan tanpa terkecuali. Nah, tanpa terkecuali di sini maksudnya apa? Yaitu meskipun menggunakan kain ataupun tidak. Kan mereka mengakui kalau Habib Umar itu seorang ahli fikih yang luar biasa begitu. Ya, seharusnya mereka lebih mengikuti pendapat Habib Umar. Begitu kalau menurut saya. Tapi kalau menurut mereka berbeda karena tidak sesuai dengan keinginan mereka, ya sudah, ikut Ustaz Abdul Somad saja. Tetapi pada intinya teman-teman, di sini yang kita bicarakan adalah kebenaran. Menghindari sesuatu yang membawa kita pada kebinasaan itu lebih utama daripada ya melakukan hal-hal yang seperti itu. Kalau menurut saya, di sini saya sudah membuat catatan yang dimana ini harus disimak baik-baik oleh santri ini yang dari kemarin berusaha untuk membenarkan pegangan, sentuh-sentuhan, cium-ciuman tangan antara yang bukan mahram, meskipun pakai penutup. Hal ini kadang menjadi tertawaan netizen karena di situ bukan cuma salam-salaman biasa, tapi dicium-cium, dibolak-balik begitu ya. Kata netizen apa yang berkomentar, nanti pegang-pegang bagian perempuan lainnya boleh dengan pembatas. Bahkan yang lebih ekstrim kata netizen, berhubungan badan kalau pakai kondom katanya itu bisa dihalalkan nanti karena tidak nyentuh langsung antara kemaluan dan kemaluan, ada pembatasnya. Begitu teman-teman. Ini kan na'udzubillah min dalik akan menjadi sesuatu yang rancu di tengah-tengah masyarakat. Pantas saja Imam Ahmad mengkritisi fatwa gurunya, pendapat gurunya sendiri. Karena setiap manusia pasti bisa melakukan kesalahan, khilaf dan luput teman-teman. Tidak selalu benar. Sekalipun orang itu luar biasa, sekalipun orang itu
itu alim. Pasti ada saja titik yang dimana dia itu keseleo, salah, keliru, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Al-Imam Ahmad dan kedua imam mazhab lainnya tidak bermudah-mudahan di dalam menghukumi salam-salaman itu. Karena apa, teman-teman? Jangankan salaman, ya, pegang-pegangan laki-laki dan perempuan, sampai dicium-cium begitu. Tatapan-tatapan saja haram. Oh, kan tidak ada hadisnya berpegangan tangan dengan menggunakan kain itu. Nanti juga ada pendapat dari mereka-mereka berhubungan badan dengan yang bukan mahram itu nanti boleh. Karena apa? Tidak nyentuh langsung, pakai kondom. Nanti akan ada yang seperti itu. Sampai-sampai kemarin ada apa itu namanya? Keputusan apa? Alat kontrasepsi bagi anak-anak remaja. Ya Allah, sampai ada seperti itu. Miris, teman-teman. Di akhir zaman ini semakin banyak orang mencari pembenaran demi memenuhi hawa nafsu. Begitu. Saya sudah malas. Saya tidak akan meladeni siapapun yang ngajak Harry Plus dialog. Ayo Harry Plus dialog ini, kalau berani nggak bakal. Ya, saya tidak akan pernah menerima siapapun untuk dialog ilmiah. Karena apa? Ujung-ujungnya kalau tidak dijebak membawa hadis palsu. Pengalaman dari zamannya Buya Uci, santri-santrinya itu. Wah, nelpon Harry Plus dialog ilmiah. Saya rekam, teman-teman. Saya publik membawakan hadis Nabi Muhammad membangkitkan kedua orang tuanya lalu disyahadatkan. Hadis palsu, membawa kisah Nur Muhammad palsu lagi. Banyak dari mereka ini kalau tidak menggunakan kitab Jawahirul Ma'ani, ya kitab-kitab sejenis itu, cerita-cerita halu seperti itu. Apalagi kemarin ketika ada beberapa santri yang yaudah kita ketemu, saya bilang begitu ya, kita dialog, ketemu kita, teman-teman, kita makan bersama, ngobrol bersama. Ketika dialog, apa yang terjadi? Membawa hadis palsu dari kitab Duratun Nasihin. Kenapa dialog pakai hadis palsu? Ya Allah, aduh, ya Allah, sedih. Coba kita simak seperti apa pernyataan dari santri yang menanggapi video saya. Karena apa? Biar kalian tahu seperti apa pandangan dia terhadap saya, ya. Biar kalian tahu. Kita diskusi, disiarkan live secara langsung. Udah, nggak ada live-livean sekarang ya. Nggak ada diskusi-diskusian, sudah. Males saya ngeladenin. Kemarin ngundang saya, teman-teman. Ada puluhan orang menyambut Harry Plus. Gak ada diskusi. Bukan diskusi, tapi dipersekusi, teman-teman. Gak ada, mereka katanya mau klarifikasi, mau menjelaskan kronologi kejadian salaman-salaman itu. Yang salaman itu siapa, agendanya dalam agenda apa. Gak ada, telat. Yang ada apa? Dibentak-bentak, ditowel-towel saya dari belakang. Bayangkan kalau saya melawan. Misalkan ya, saya berhasil melawan orang yang noel itu, yang noel kepala saya. Saya berhasil menjatuhkan dia. Paling tidak membuat dia bengep gitu. Tapi apa tindakan kawannya nanti? Dipegang pasti saya. Dipegang, dihajar saya, teman-teman. Kalau perlu saya dihabisi di situ. Karena apa? Puluhan. Bukan film ini. Gak bisa kita sendirian mau ngalahin orang puluhan. Terlebih nanti mereka memang sengaja melakukan hal itu agar saya terpancing emosi lalu mukul mereka. Lalu divisum, saya kena delik karena kekerasan di situ. Ya Allah, begitulah. Dan saya menganggap mereka itu licik, teman-teman. Memancing saya untuk dialog ilmiah, tapi sampai ke sana malah seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Gak ada dialog-dialog ilmiah. Saya buat video. Kalau kalian ingin membantah saya, bantah dengan video juga. Itu persyaratannya. Ini sudah dunia media sosial, ya. Siapapun yang menyatakan opini, pendapat, fatwa, video penyelenehan, video khurafat, takhayul, dongeng, dan lain sebagainya, apabila itu ada di media sosial, maka kita wajib untuk memberikan kritikan, opini, pendapat terhadap hal-hal yang berseliweran di media sosial. Dan itu dilindungi oleh hukum. Ingat itu. Jadi jangan sesekali kalian yang merasa tersinggung dengan video-video saya ketika mengkritik segala sesuatu di media sosial, lalu kalian sok-sokan mau datang-datangan. Gak ada. Video, balaslah dengan video. Agar kalian itu kelihatan laki, gentle. Ya, apalagi dialog-dialog seperti ini gak memalukan. Ini yang mau kita dialogkan. Bagaimana kalau kita sentuh-sentuhan dengan wanita? Boleh sentuh-sentuhan dengan wanita, teman-teman. Karena mau didoifkan. Hadis yang dimana menyatakan Nabi Muhammad ditusuk kepala laki-laki dengan besi yang tajam lebih baik daripada menyentuh yang bukan mahram. Menyentuh bukan salaman. Ya, entah menyentuh dengan bajunya nih. Wanita pakai baju, pakai niqab, disentuh. Haram. Bukan disentuh, misalkan pakai niqab, mau disentuh biji matanya gitu. Haram enggak. Bukan cuma antar kulit, menyentuh wanita. Ya, mau dengan kulitnya, mau dengan bajunya. Nanti kalau dibolehkan nyentuh wanita begitu, menggunakan penghalang, bebas nyentuh bagian manapun perempuan. Asal dengan menggunakan apa? Pelindung. Ya, penutup. Ngeri. Ya.
Mengerikan teman-teman. Ketika kita mencari-cari pembenaran, makanya pendapat Imam Syafi'i dibantah oleh muridnya langsung karena khawatirnya seperti itu. Dan selama kita melihat tersebar di media sosial yang terjadi kasus-kasus asusila, pencabulan sampai sodomi ada di kalangan kalian. Ini bukan fitnah. Fakta berbicara. Saya sampai memberikan tantangan. Coba cari kasus asusila yang terjadi di ponpes Salafi. Gak ada. Yang ada di mana? Kalian tahu sendiri. Oknum-oknum kiainya, oknum gusnya, oknum habibnya. Allah. Ada yang jadi dobol, nyentuh-nyentuh kemaluan pasiennya. Kita menghindari itu. Makanya diperintahkan untuk tidak pandang-pandangan dengan wanita, tidak salam-salaman dengan wanita. Agar tidak seperti itu. Itu akar. Itu mukaddimahnya. Awalnya pegang-pegangan, tatap-tatapan, suka-sukaan. Lahirnya apa? Zina. Khawatir. Karena semua manusia ini tidak sempurna, teman-teman. Semua manusia ini bisa salah, bisa khilaf. Agar kita terlindung dari fitnah. Begitu. Heran saya. Benar-benar heran. Dunia ini. Lanjut dulu. Kalau mereka bersalaman tidak menggunakan haid, saya pun tidak sepakat. Karena itu Iya, tidak sepakat. haram hukumnya. Jangan. Hukum. Haram, teman-teman. Kan menyentuh, memandang saya tidak boleh. Itu Tuh, memandang saja tidak boleh, apalagi menyentuh. Tapi kalau menggunakan pembatas boleh, teman-teman. Nanti, apa namanya tuh, pakai niqab. Oh iya, kan kata Imam Syafi'i. Ini kan ikut pendapat Imam Syafi'i. Kenapa perempuan-perempuannya tidak patuh terhadap pendapat Imam Syafi'i yang mewajibkan menggunakan cadar? Ini tidak dijawab loh. Kalau kalian getol mau memakai pendapat Imam Syafi'i mengenai salam-salaman itu yang dibantah oleh Imam Ahmad menggunakan kain, kenapa kalian tidak getol juga untuk menerapkan menggunakan niqab, menggunakan cadar kepada perempuan-perempuan? Kenapa? Berani gak dijawab ini? Salaman-salaman terus yang dibahas. Ini gak dijawab. Kenapa kalian tidak patuh kepada Imam Syafi'i yang mewajibkan untuk menggunakan cadar? Kenapa? Jawab. Imam Syafi'i. Tapi ada pengecualian di situ. Ya, pengecualian. Diperbolehkan apabila menggunakan haid dalam keadaan Iya. tertentu. Tertentu, ya kan? Pendapat Imam Syafi'i. Kita akan mengungkapkan pendapat masing-masing. Ketiga imam mazhab yang lain juga menyatakan seperti itu. Menyatakan hal serupa. Tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi Imam Ahmad bin Hanbal. Luar biasa Imam Ahmad ini ya. Waroknya, hati-hatinya itu sangat luar biasa. Tidak diperkenankan. Takut terjadi fitnah. Pegang-pegangan. Kan begitu. Kan konsep di dalam kita la taqrabuz zina itu hanya agar kita terhindar dari zina. Menundukkan pandangan agar kita terhindar dari zina. Dilarang untuk pegang-pegangan agar kita terhindar dari zina. Hanya itu. Oh enggak, diakali teman-teman. Pakai kain. Dibantah itu Pak. Dibantah oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ingat itu. Bukan untuk sewenang-wenang. Ya, semena-mena. Kan? Dari keras. Ya. Jadi jawaban Anda itu, Jawaban saya kenapa? jawaban Anda itu, jangan di-framing kemana-mana. Apa? Gimana? Beda yang saya maksud menggunakan haid dan tidak menggunakan haid. Itu beda. Oke, beda. Ya. Beda konteks. Beda konteks. Karena Anda mengkritiki Kiai Haji Raden Az-Zaim Ibrahim. Ya, sebenarnya bukan cuma kiai tersebut yang saya kritiki, banyak teman-teman. Arzi Hasim juga saya kritiki. Terus ada juga salah satu Habib yang juga seperti itu. Karena apa? Resikonya sangat luar biasa. Resikonya, ya. Kini itu yang menggunakan haid bersalaman dengan jamaah atau santri. Oh, jemaah santri. Ya, sudah diakui ya, jemaah santri ya. Kemarin ada 2 klarifikasi. Yang klarifikasi dari santri yang saya temui itu adalah alumni santri katanya. Terus ada juga yang menghubungi Mas Dodi Sefriadi. Katanya itu bukan mantan santri atau apalah. Tapi masih kerabat katanya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, sekalipun itu kerabat, tidak boleh. Yang mana pada saat itu, Pada saat itu, kenapa? kan acara resmi di pondok. Oh, bukan acara resmi ya? Bukan. Seperti yang Anda katakan itu, Kiai Az-Zaim Apa? memerintahkan santri putri berjejer di sana. Enggak, saya tidak pernah mengatakan Kiai Az-Zaim menyuruh alumni santriwatinya jejer-jejer. Enggak, saya hanya menyebut di situ perempuan disuruh berjejer, baris-baris itu perempuan, entah itu muridnya, santrinya, atau jemaah atau apalah itu. Mereka salaman bergiliran, tempel tangan, meskipun pakai pembatas ya. saya di situ menyebutkan disuruh, bukan Kiai Az-Zaim yang menyuruh. Misalkan saya mau datang kepada padepokan saya, mau memberikan nasihat, memberikan arahan, pasti yang nyuruh bukan saya. Bukan saya. Sebelum saya sampai di situ, murid-murid saya sudah diperintah oleh guru-gurunya, oleh pelatih-pelatihnya, bahwa saya akan datang ke situ. Jadi rapatkan barisan, duduk yang rapi, jangan sampai kemana-mana. Saya mengucapkan disuruh, bukan berarti Kiai Az-Zaimnya yang nyuruh. Ya, saya tidak menyebutkan Kiai Az-Zaim di situ yang nyuruh. Lalu saya bertanya pada kalian dan tidak dijawab sampai sekarang. Pernahkah Nabi Muhammad membuat istri-istri sahabat
anak-anak gadis para sahabat baris jajar-jajar salam-salaman. Ada gak kisahnya? Atau Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ada kegiatan begitu ya. Lalu wanita-wanita, anak-anak wanita dari sahabat lainnya berjajar baris-baris lalu salam-salaman. Ada gak? Atau keempat imam mazhab, ada gak kisahnya? Agar kita ada acuan. Kalau ada, yuk kita kerjakan rame-rame. Sebagaimana saya dulu menerapkan salaman-salaman ini, meskipun laki-laki dan perempuan di perguruan saya. Tetapi ketika saya sudah ngaji, saya terapkan satu persatu. Bagi murid-murid PSGI yang perempuan, wajib menggunakan hijab, menutup aurat dengan baik dan benar. Terus yang kedua, tidak boleh salam-salaman laki-laki dan perempuan. Terus yang ketiga, tidak boleh campur aduk latihannya. Latihannya yang perempuan di sana, yang laki-laki di sini. Saya buat SOP seperti itu agar apa? Agar terhindar dari fitnah. Itu saya. Ketika saya mulai ngaji, saya terapkan meskipun sedikit demi sedikit. Agar apa? Agar kita mendapatkan ridho Allah setiap apa yang kita kerjakan. Begitu teman-teman. Kalau mau mengikuti hawa nafsu, yuk kita latihan yuk, laki-laki perempuan. Gak campur aja, aduk-adukan. Salam-salaman bebas, terserah kalian mau ngapain saja. Aduh, mau jadi apa perguruan saya? Yuk konvoy-konvoy, laki-laki perempuan, bonceng-boncengan, geber-geber motor di jalanan, bawa bendera asap-asapan. Pakai asap bendera, pokoknya begitu. Kerusakan yang terjadi. Saya mulai menerapkan sejak dini agar murid-murid saya terhindar dari fitnah, tidak mengerjakan yang mungkar, minimal patuh kepada apa yang saya ucapkan. Begitu. Ya, malah digiring. Ya Allah. Lanjut dulu. Nah, disinilah pentingnya diskusi bersama, duduk bersama, kita adu kitab di situ. Waduh, kitab teman-teman. Kita duduk adu kitab. Lanjut dulu. Kita cari solusinya, itu baru betul. Solusi apa? Untuk membenarkan salam-salaman. Bukan berdasarkan Apa? Google. Oh, jadi teman-teman, Google disalahkan di sini ya. Google disalahkan. Padahal saya tidak sepenuhnya ngambil referensi dari Google. Ya, saya punya tim untuk melihat siapapun yang membantah saya. Coba dong ditakhrij hadisnya. Bagaimana takhrijnya? Bagaimana ini hadis seperti ini, seperti ini. Saya juga punya tim. Saya punya guru. Bahkan beberapa materi saya juga bersumber dari guru-guru saya. Dan kalau kita mau menyalahkan Google, Google itu adalah laman yang dimana di situ bisa kita siapapun untuk menulis sesuatu di sana. Seorang profesor bisa nulis. NU juga punya website di media sosial, NU Online namanya. Ternyata NU Online juga mengambil fatwa atau pendapat dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan lain sebagainya. Yang dimana Ibnu Taimiyah sangat dimusuhi oleh orang-orang Aswaja, ya, benci kepada Ibnu Taimiyah, menyesatkan katanya Ibnu Taimiyah. Tapi dipakai oleh NU Online di bagian ini terkhusus. Di bagian pegang-pegangan ini, teman-teman. Di bagian salam-salaman ini. Saya sudah baca. Kalau kalian tidak percaya, baca saja sendiri. Kita harus cerdas. Sekalipun kita mau membaca di media sosial, sekalipun kita mau baca di Google, kita harus cerdas. Kita harus teliti lagi. Oh, ini hadisnya bagaimana? Kita baca. Ya, kan Iqra, bacalah. Kita membaca di situ apapun yang ada untuk kita saring. Ini yang benar, ini yang salah, ini yang benar, ini yang salah gitu. Nanti disalahkan, oh baca di Google jelas. Lihat dulu siapa penulisnya di Google itu. Bukan Google-nya yang salah, akal kita yang salah, yang tidak mau menerima kebenaran. YouTube, ngaji di YouTube. Oh, kalau begitu jangan sampai ada kiai kayak kalian, videonya diupload ke YouTube. Agar tidak direksi, agar tidak dikaji sama orang. Salaman-salaman dengan perempuan jangan diupload ke media sosial YouTube. Agar apa? Agar tidak direksi. Berfatwa di media sosial, di video dengan bangganya lalu diupload. Ketika direaksi sama orang tidak mau. Oh, ngaji di YouTube. Kalau begitu jangan buat kajian di video lalu diupload ke YouTube. Semua disalahkan. Kalau ngaji duduk, ya ini duduk kita. Mengkaji fenomena. Begitu. Ya Allah, ya Allah. Sumbu pendek. Kalau orang sumbu pendek, ya capek kita ladenin ya nanti. Lanjut dulu. Jadi pentingnya kita bermusyawarah, kita diskusi duduk bersama, biar tidak membingungkan kepada sekalian umat dan netizen yang menonton. Kalau netizen yang cerdas dan memilih untuk berhati-hati, ya biarkan dia memilih sesuai dengan tingkat ketakwaannya. Ya kalau masih ingin yang seperti ini, salam-salaman, rangkul-rangkulan atau apalah itu bebas, ya cari pendapat-pendapat yang mengarah ke sana. Bebas, kita tinggal memaparkan opini, biar umat saja yang menilai begitu. Mau ikut yang mana, bebas. La ikrah fiddin, dalam beragama saja tidak dipaksa, apalagi untuk mengikuti salah satu pendapat. Begitu. Kalau Anda menanyakan, adakah dalil yang memperbolehkan bersalaman laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim? Itu memang tidak akan ada. Ya, tidak ada memang. Yang ada apa? Ngakali agar bisa terjadi salaman. Lanjut dulu. Dan saya pun tidak setuju, karena dari Imam Syafi'i, jangankan hanya menyentuh, memandang tidak boleh. Memandang saja tidak boleh dari Imam Syafi'i, apalagi menyentuh. Mendekat salaman satu tuh, tangannya dicium. Dicium tangannya teman-teman, sambil dilihat.
Lanjut. Itu dari Imam Syafi'i. Dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun, memandang tidak boleh, ya. Tapi kalau pegang-pegangan boleh. Kan kalau pegang itu dekat. Pegang tangannya kita lihat ke sana, ya. Pegang tangannya kita lihat ke atas gitu, jangan lihat orangnya. Karena tidak boleh kata Imam Syafi'i. Dan terlebih kata Imam Syafi'i pakai cadar. Kenapa tidak pakai cadar? Tuh, sudah melanggar perintah dari Imam Syafi'i. Berani jawab nggak? Mazhab Imam Syafi'i mewajibkan menggunakan niqab, cadar. Kenapa tidak pakai? Bisa jawab? Masa cuma mau ngambil yang enak-enak saja? Salaman-salaman. Yang jelas ketiga Imam Mazhab tidak memperkenankan. Ya tahu sudah. Lanjut dulu. Kecuali menggunakan hail dalam keadaan tertentu. Tuh, iya. Itu saja yang mereka getol untuk membenarkan. Ya, itu saja yang digetol-getolkan sama mereka. Karena apa? Sudah terlanjur basah, teman-teman. Sudah terlanjur basah, disaksikan banyak mata. Ketika dikomentari, mereka tidak terima. Harusnya jangan di video. Saya tidak melarang kalian itu untuk cium-ciuman tangan, untuk salam-salaman, mau menggunakan penghalang ataupun tidak. Bebas, ya bebas. Terserah kalian. Tapi jangan di video dan jangan diupload di media sosial. Agar tidak dikomentari sama orang. Ketika dikomentari kalian marah. Mental apa itu namanya? Dan itu hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Dari Imam Syafi'i. Walaupun kata Anda dibantah oleh Hadis katanya. Hadis dari Imam Syafi'i. Yang mana itu? Imam Hambali. Hadis katanya ya. Hadis yang sahih. Dan juga ada Aduh, ya Allah. istihaj ulama dan hadis di situ memperbolehkan. Ya boleh, ya sudah. Kerjakan saja, tapi jangan diupload di media sosial agar tidak dikomentari. Ya, lakukan saja, terserah kalian. Jangan dekati zina. Ada banyak larangan ya teman-teman untuk kita menghindari dari perbuatan zina, zina mata, zina tangan, zina syahwat, zina kemaluan dan lain sebagainya. Karena zina itu bukan cuma sekedar kita langsung bersetubuh, no. Zina mata juga. Kata Nabi Muhammad, tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan wanita kecuali yang ketiga adalah setan. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat ke-30 sampai 31 itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk laki-laki dan perempuan sama-sama menjaga jaraknya kepada yang bukan mahram, menjaga pandangannya, ya menundukkan pandangannya. Allah langsung yang menasihati agar kita itu terhindar dari fitnah, bukan diakal-akali. Bahkan sekalipun itu kepada kerabat teman-teman. Rasulullah SAW pun melarang, waspadalah kalian menemui perempuan yang bukan mahram kalian atau yang tidak halal bagi kalian. Lalu ditanya sama sahabat, bagaimana dengan alhamu? Jawaban dari Rasulullah, menemuinya adalah kebinasaan teman-teman. Apa alhamu itu? Yaitu ipar. Jadi berbahaya. Diharamkan pula untuk menyentuh laki-laki dan perempuan. Apalagi sampai salam-salaman, menggunakan apa namanya itu? Penghalang. Aduh ya Allah. Bahkan kata Nabi Muhammad, apabila ada seorang perempuan dengan sengaja dia bersolek, berhias, menggunakan wangi-wangian, lalu lewat depan laki-laki, hanya lewat nih, nggak salam-salaman ya teman-teman, hanya lewat depan laki-laki, maka apa kata Nabi Muhammad? Dia adalah pezina. Ini kata Nabi, hanya lewat itu, nggak sampai cium-cium tangan, nggak sampai, masih lewat, dikatakan pezina sama Nabi Muhammad. Na'udzubillah, ya Allah. Larangannya dari Nabi sudah keras, tinggal kita patuhi. Cukup. Kan kita mau mengajak orang dalam kebaikan, menghindari kebinasaan. Ya sudah, seperti itu. Lanjut dulu. Yang disampaikan Ustaz Abdul Somad itu, setuju. Ya, kalau kepada Ustaz Abdul Somad setuju. Terus bagaimana dengan Al-Habib Umar bin Hafiz? Ya. Oh enggak, pendapat Habib Umar ini lemah. Yang lebih kuat adalah pendapat Ustaz Abdul Somad. Karena lebih bisa kita terapkan. Mungkin begitu. Ya, duh ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Lanjut dulu dah. Bukan mencari pembenaran. Anda itu bukan sebuah jawaban atas tantangan saya. Bukan. Anda itu mencari pembenaran. Pembenaran. Harry Plus mencari pembenaran. Pembenaran. Pembenaran apa yang saya cari begitu? Pembenaran kalau salaman itu tidak dibenarkan. Apa itu? Doifkan saja ya. Kalau perlu nggak usah beragama ya. Biar gak ribet hidup. Aduh. Lanjut dulu dah. Capek. Karena saya juga bertanya kepada Anda. Mana dalil yang mutlak yang disampaikan langsung oleh Rasulullah SAW iya, bahwa hukum bersalaman yang bukan muhrim walaupun menggunakan hail itu haram hukumnya, tidak boleh. Oke, memang tidak ada teman-teman. Tetapi Nabi Muhammad melarang laki-laki menyentuh wanita. Jangankan menyentuh, memandang saja tidak diperkenankan. Apalagi sampai salam-salaman dicium-cium. Ini bahayanya, resikonya kalau kita mengikuti hawa nafsu. Ya jelas sekali ya. Ya wajar saja Imam Ahmad bin Hambal mengkritisi pendapat gurunya yang dimana membolehkan itu. Karena apa? Sudah nyentuh dan pandang-pandangan pula. Kecuali salaman si wanita menghadap ke timur, yang laki-laki menghadap ke barat begitu. Salaman.
pakai kaos tangan yang tebel, salaman terus gitu. Kumpulkan semua wanita, salaman terus begitu. Sudah salaman terus. Bahas salaman ini yang nggak kelar-kelar. Lanjut dulu. Mana? Yang mutlak dari Rasulullah SAW. Telak. Tidak ada kan? Ini nggak ada. Dilarangin tuh. Bahkan wanita bersolek ya, memakai wangi-wangian, lalu lewat depan laki-laki yang bukan mahram. Wanita tersebut dijuluki pezina sama Nabi. Nggak salaman tuh, cuma lewat. Pezina, kata Nabi. Lanjut. Maka karena tidak adanya itulah timbul perdebatan dan perbedaan di antara keempat mazhab ini. Enggak berdebat ya. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Maliki, Imam Hanafi tidak berdebat. Hanya saja Imam Syafi'i yang membolehkan salaman menggunakan kain tersebut. Sehingga apa? Dikritisi oleh muridnya. Ya, tidak boleh, kata Imam Ahmad bin Hambal. Meskipun ada keringanan, laki-laki boleh bersalaman dengan wanita yang tua, rentah, dan maaf juga buruk rupa atau bagaimana begitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi intinya, ketiga imam mazhab lainnya tidak sependapat dengan Imam Syafi'i mengenai salaman menggunakan kain. Ya, terlebih Imam Ahmad bin Hambal yang paling tegas menolak pendapat itu. Begitu, lanjut dulu. Bukan saling untuk ini yang paling benar, itu yang paling salah. Bukan, tapi saling menghargai di situ. Ijma. Hukum fikih itu harus berpedoman kepada ijma ulama. Mana nih pendapat yang paling kuat yang mendekati Al-Quran dan As-Sunnah? Itu. Seperti hukum musik. Nah, ini hukum musik lagi. Keempat imam mazhab sepakat hukum haramnya musik. Tapi kebanyakan dari kalian masih musik-musikan. Aduh, gak tahu sudah. Lanjut dulu. Kemudian yang kedua, terkait dengan hadis yang saya bawakan. Dari riwayat Imam Bukhari. Oh, dari riwayat Imam Bukhari. Yang katanya Anda itu dhaif, tidak sahih. Oh, kata Anda, kata saya, katanya itu dhaif. Oke, Anda punya data nggak? Ada, tapi di situ di video saya kemarin Anda mungkin tidak nonton dengan detail. Kalau saya di situ bukan mengkritisi Imam Bukhari, no, tetapi dari Ibnu Majah dan Ahmad. Seperti ini videonya. Adapun apa yang disebutkan di dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad melalui Ali bin Zaid dari Anas bin Malik, dia berkata, yang saya sebutkan tadi hadisnya yaitu Nabi Muhammad dipegang tangannya lalu ditarik oleh budak wanita kemanapun dia mau untuk menyelesaikan kebutuhannya, bantuannya, minta bantuanlah kepada Nabi Muhammad. Lalu takhrijnya bagaimana? Hadis ini teman-teman dinilai dhaif atau lemah, tidak sahih ya teman-teman, karena diriwayatkan oleh Ali bin Zaid. Tuh, saya sebut di situ bahwa dari Ibnu Majah dan Ahmad, bahwa ada periwayat di situ yang lemah. Saya bukan mengkritisi hadis dari Imam Bukhari itu, meskipun kan terlihat sama hadis yang dimana Rasulullah SAW dipegang tangannya oleh budak wanita. Dan ini juga ingin saya klarifikasi ya teman-teman. Di video kemarin saya lupa untuk memberikan pandangan bahwa pendapat para ulama dan terkhusus Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, di mana dia berpendapat bahwa hadis ini Rasulullah SAW digandeng tangannya bukan berarti gandengan tangan teman-teman, pegang-pegangan, gandengan tangan. Ini yang mau saya klarifikasi. Di situ Rasulullah SAW bersikap lemah, lembut terhadap wanita itu, budak itu, bukan pegang-pegangan tangan. Menurut pandangan beberapa ulama, bukan Nabi Muhammad pegang-pegangan tangan, no, tetapi ikut kemanapun si budak wanita itu mengajak Nabi. Begitu teman-teman. Jadi ya di situ sudah salah Anda itu. Lagi pula mengatakan bahwa saya mendhaifkan dari Imam Bukhari, tidak. Yang saya paparkan takhrijnya yaitu dari Ibnu Majah dan Ahmad. Disinilah lucunya seseorang ketika menanggapi untuk sekedar mencari pembenaran. Sehingga apa? Segala cara digunakan untuk membenarkan sesuatu yang sudah Allahu Akbar. Jadi ini video terakhir saya untuk menanggapi santri ini teman-teman. Katanya dia juga kerabat atau apalah begitu, kerabat dari kiai, dan saya tidak punya data lengkap atau data pasti mengenai hal itu. Tapi intinya ini video tanggapan saya terakhir kepada Anda. Entah Anda mau memberikan jawaban lagi, ya semoga kalau mau memberikan jawaban lagi, jawab tuh beberapa pertanyaan saya sebutkan tadi ya. Tapi saya tidak akan merespon lagi. Saya tidak akan merespon lagi. Males.